kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah upaya pencegahan, yang kedua adalah upaya penanganan. Kalian pernah mendengar kalimat ini? Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nampaknya kalimat tersebut relevan dengan apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Upaya pencegahan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini lebih baik daripada sudah terjadi lalu ditangani. Upaya pencegahan artinya belum terjadi. Ingat, upaya pencegahan itu artinya kasusnya belum terjadi. Di sini kita mencegah timbulnya semua faktor penyebab kasus pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara ini. Upaya pencegahan itu dapat dilakukan dengan cara pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Supremasi hukum itu artinya adanya jaminan keadilan atau kepastian. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Yang ketiga, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kenapa pelayanan publik ini harus ditingkatkan? Karena dengan meningkatnya pelayanan publik itu dapat mencegah terjadinya pelanggaran hak yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian dengan pelayanan publik yang bagus ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menunaikan kewajibannya sebagai warga negara. Contohnya saja kalau misalnya kita bayar pajak berbelit-belit misalnya, atau caranya kita tidak tahu, bingung, itu otomatis untuk menurunkan partisipasi warga negara untuk membayar pajak. Berbeda halnya dengan kualitas pelayanan publiknya sudah bagus, terus ditingkatkan, otomatis partisipasi masyarakat dalam membayar pajak itu akan meningkat. Yang kelima yaitu meningkatkan pengawasan. Pengawasan itu bisa datang dari masyarakat atau lembaga-lembaga politik. Keenam, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Orang kalau sudah sadar itu tanpa disuruh pun akan melakukan kewajibannya dan tidak akan melanggar hak warga negara lain. Meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara ini dapat dilakukan melalui pendidikan. Pertama, pendidikan formal, itu bisa di sekolah, misalnya lewat pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Terus bisa juga dilakukan oleh mata pelajaran lain dengan pendidikan karakter, atau bisa juga dilakukan di pendidikan informal seperti kursus-kursus. Yang ketujuh, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Dengan tingkat profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara diharapkan dapat mengurangi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kepolisian misalnya itu menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti misalnya menangkap pelaku tindak pidana umum seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan, atau tindak pidana teroris, tindak pidana terorisme. Selain itu, kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan misalnya dengan pelanggaran peraturan lalu lintas seperti tidak membawa SIM. Tentara Nasional Indonesia itu melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Kalian tahu apa itu gerakan separatisme? Gerakan separatisme adalah gerakan yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Selain itu, Tentara Nasional Indonesia juga menangani kasus-kasus ancaman keamanan yang datangnya dari luar. Komisi Pemberantasan Korupsi itu melakukan penanganan. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Kita sudah sering ya di TV melihat KPK ini menangani kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara, termasuk salah satunya ada penyalahgunaan keuangan negara. Upaya penanganan yang dilakukan oleh lembaga peradilan
itu adalah menjatuhkan vonis atas pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Lembaga peradilan ini mulai dari yang ada di tingkat kabupaten itu adalah peradilan negeri, terus di ibu kota provinsi itu ada peradilan tinggi, terus puncaknya itu adalah Mahkamah Agung. Tugasnya itu yaitu menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan ini tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Partisipasi kita itu dapat dilakukan dimulai dari yang terkecil keluarga, sekolah, masyarakat, atau yang lebih besar ruang lingkup bangsa dan negara. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa lagi. Dadah.